Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nuril zati bisair asma'i wa sifat. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu mu'in, Allahu mu'in wa huwa bikulli syai'in muhit. Yang mulia As-Satid Ustadzat Baligin Baligoh, sesepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat, ikhwan wal akhwat, wabil khusus sahibul bait Makumanaki, pada kesempatan malam hari ini Bapak Sutrimo sekeluarga, semoga beliau senantiasa ada dalam keberkahan dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, apa yang senantiasa beliau ikhtiarkan senantiasa mendapatkan kemudahan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadikan hajat senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan keberkahannya, karamahnya, kemuliaannya dari siapa yang memiliki majelis pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan dan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, ihsan, sehat walafiat. Allah berikan kekuatan dan kemampuan kepada kita sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, di malam Jumat pertama di tanggal 1 di bulan Muharram di awal tahun 1442 Hijriah. Alhamdulillah kita diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah, digerakkan langkah kaki kita untuk bisa dihadirkan dalam majelis yang mulia, tempat yang dijadikan oleh Allah fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkaru fi hasmuhu, yaitu tempat yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam tempat itu atau di dalam rumah itu dijadikan oleh mereka orang-orang tersebut orang yang selalu mengingat Allah. Dengan apa? Wa yudhkaru fi hasmuhu, dengan senantiasa mengagungkan ismudzatnya melalui siapa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah, terutama bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa tetap terlimpahkan kepada junjungan alam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta oleh Allah dan umatnya hingga yaumul kiamah. Hadirin ikhwan wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Karena waktunya singkat, cuma 15 menit ya. Jadi satu slide aja ya. Satu slide insyaallah mudah-mudahan berkah dan manfaat. Wabil khusus buat saya yang ngomong. Karena yang paling berat itu yang ngomong. Ya, karena orang kalau ngomong itu harus disertai dengan amal. Ya, ucap amal ya. Jadi harus disesuaikan dengan ucapannya. Baik. Berangkat dari firman Allah di dalam Al-Qur'an, kalau kita lihat di sini di dalam surat At-Taubah ya. Di dalam surat At-Taubah ayat ke-36, di situ saya langsung tarjim aja. Allah memberikan fasilitas berupa bulan, ada 12 bulan. Bulan Arab ya, bukan bulan Masehi. Dari mulai bulan Muharram sampai dengan bulan Dzulhijjah ada 12 Di antara 12 itu ada 4 bulan haram. Haram di sini bukan diartikan haram menurut hukum syariat agama Islam di kita di Indonesia, tetapi adalah bulan yang diharamkan oleh Allah, dikhususkan oleh Allah, diperuntukkan oleh Allah untuk dijadikan sebagai fasilitas pensucian diri. Yang pertama ada bulan Muharram, yang kedua ada bulan Rajab, yang ketiga ada bulan ketiga dan keempatnya itu Zulqa'dah dengan bulan Dzulhijjah. Sekarang kita berada di bulan salah satu di antara bulan haram ya. Kita berada di bulan Muharram, berada dalam salah satu bulan haram ya. Alhamdulillah. Yang harus kita syukuri adalah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat. Disampaikan usia lahiriah kita di bulan yang pertama, yang mana pada hari Rabu yang lalu, tepatnya pada tanggal 19 Agustus ba'da asar, kita membaca
doa akhir tahun. Ada yang tahu inti doa akhir tahun? Intinya ada? Baik. Doa akhir tahun inti isinya adalah cuma 3. Yang pertama, ketika di tahun yang lalu kita banyak maksiat, kita mohon kepada Allah catatan maksiat itu diganti dengan ketaatan, dirobah. Yang kedua, kita ketika banyak kezaliman, berbuat banyak dosa kepada Allah, baik hablum minallah terutama juga kepada hablum minannas sama manusia, kita mohon kepada Allah dijadikan dosanya itu, dolimnya itu jadi yang adil. Adil, definisi adil, dolim sesuatu yang tidak menempatkan pada tempatnya, sementara adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lalu yang ketiga apa? Ketika kita punya banyak catatan di tahun yang lalu, ibadah yang rusak, ya, ibadah yang yang tidak diterima oleh Allah, maka kita mohonkan kepada Allah ketika di malam di pergantian tahun itu catatan ibadah kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa yang tidak pernah ditinggal oleh baginda Rasul Muhammad SAW. An Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata ada sebuah doa yang beliau setiap pada sholat tidak pernah ditinggal. Apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Nah, jadi ending yang dari doa dari Rasul itu apalah wa husni ibadatik. Jadi ibadah kita minta kepada Allah supaya di ending akhir kita dalam keadaan ibadah yang baik, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah maghrib, pada maghrib kita membaca doa awal tahun. Apa yang kita minta di situ? Intinya adalah kita mohonkan kepada Allah takdir riwayat kehidupan kita 1 tahun ke depan dipelihara, dijaga Allah dalam kebaikan dan kebajikan. Jadi kalau nanti kita ditakdirkan ada gerakan untuk berbuat zalim kepada Allah, di balik kezaliman itu ada sesuatu kebaikan dan kebajikan buat kita. Misalnya kita berbuat zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, dianggap oleh Allah itu adalah sesuatu yang adil. Kenapa? Karena dari kezaliman yang kita lakukan berubah kita menjadi satu keadilan, kebaikan dan kebajikan. Misalnya kita menganiaya orang lain. Setelah kita menganiaya orang lain, tiba-tiba kita berpikir, karena hakikat manusia itu fitrah, Pak. Hakikat manusia itu suci. Jadi ketika dia berbuat salah kepada Allah, sonubari, ya, lapis hati yang paling bawah, yang paling dalam, dia menolak dan dia memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke fitrahannya. Maka dia ketika berlaku tidak adil kepada Allah atau zalim, dia buru-buru munajat kepada Allah dan mengakui kesalahan dalam dirinya. Nah, ini adalah ciri daripada orang yang beriman dan bertakwa. Jadi orang yang beriman yang bertakwa itu ketika dia buat salah dia langsung sadar, Pak. Gitu. Lain halnya dengan orang yang tidak punya keimanan dan ketakwaan. Apa itu iman? Iman itu al-imanu huwa tasdikun bil qalbi wa qauluhu bil lisani wa amaluhu bil arkani. Tasdik ada pembenaran dalam kalbunya. Ketika dia melaksanakan sholat, kalbunya juga ikut sholat, batinnya, ruhaniahnya ikut dalam sholatnya, nggak kemana-mana. Banyak orang yang melaksanakan sholat badannya, tapi ruhnya, mindsetnya, pikirannya kemana-mana. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Maun. Fawailun lil alladzina hum an salatihim. Banyak orang yang sholat tapi dalam sholatnya dia sahun, melalaikan dari perkara-perkara sholat, dari mulai waktunya, bacaannya, gerakannya, tumaninahnya, dan yang paling terpenting lagi menjaga kalbunya, ruhaniyahnya, mindsetnya dia, ya, fokusnya dia kepada perkara-perkara yang harus tidak boleh tidak yang ada di dalam rukun sholat. Rukun sholat ada berapa, Pak? Dalam fikih? Ada yang bilang 17, boleh. 13 juga boleh, ya. Di antara 17-13 rukun, adakah di situ yang disebut dengan bacaan suratul Fatihah? Ada, ya. Sebelum baca suratul Fatihah, adakah di situ takbiratul ihram? Arti takbiratul ihram itu apa?
takbir, ya, mengagungkan, membesarkan, memuliakan Allah, ihram, yang lain haram. Jadi yang namanya takbiratul ihram itu hanya Allah yang difokuskan, yang lain nggak boleh ada. Jadi kalau sudah masuk dalam takbiratul ihram, ketika kita sholat nggak boleh ada perkara yang selain dari gerakan, bacaan, ucapan, tu'maninah, perkara yang ada di dalam sholat masuk ke dalam perangkat sholat. Nggak boleh. Jadi begitu kita Allahu Akbar, udah. Yang ada di situ setelah kita takbiratul ihram, boleh sunnahnya kita membaca doa, ya. Doa apa? Tidak. Setelah itu baca suratul Fatihah. Nah, ya kan? Nah, terus sampai dengan gerakan rukunya, i'tidalnya, sampai tumaninahnya, sampai di akhir dengan salam, tidak boleh ada yang lain selain daripada 17 atau 13 perkara dalam salat itu. Enggak boleh. Kalau ada berarti salatnya tidak bisa. Nah, yang disebut dengan salatil sahur, orang dia sholat tapi dia lalai dalam sholatnya, dari mulai waktunya, perkaranya, gerakannya, ucapannya. Maka ketika dia melaksanakan sholat lalai dalam sholatnya, apa yang terjadi? Disebutlah oleh Allah sebagai pendusta di dalam agamanya. Banyak sekarang yang digembor-gemborkan, yang lagi tren sekarang itu ada istilah hoax, ada istilah apa namanya itu, kalau apa namanya, menghina Al-Quran, ya, menistakan Al-Quran, agama kita dinista. Nah, ternyata orang-orang yang seperti itu memang sudah ada di dalam Al-Quran. Disebut mereka yang selalu mendustakan agamanya. Karena apa? Karena ada unsur kepentingan di dalamnya. Makanya jangan kaget, jangan salah kalau kita sekarang hidup di akhir zaman, banyak perkara-perkara yang Allah berikan balasan kontan sekarang. Pertanyaannya bagaimana kita mau menolak atau menerima? Ya mau nggak mau kita harus menerima, karena banyak perkara yang tidak diridhai oleh Allah, banyak juga perkara yang kita langgar. Makanya adalah sekarang istilah pandemi ya, yang mewabah ya sedunia, bukan hanya Indonesia. Kenapa? Itu karena satu perkara. Apa? Banyak kekufuran di antara mereka yang sudah difasilitasi oleh Allah. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ya, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dari mulai ayat ke 151. Ya, 152. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa takfurun." Kata Allah nih di dalam Al-Qur'annya. Fadhkuru, di situ ada huruf fa. Maka ingatlah kamu kepada Allah. Ini fi'il amar, berarti perintahnya adalah wajib. Adzkurkum, maka aku Allah akan mengingat kamu. Yang siapa? Mereka yang ingat kepada Allah. Washkuruli, dan berterima kasihlah atas semua fasilitas yang aku berikan kepada kalian. Wala takfurun, dan janganlah pernah kalian mengingkari. Kufur itu ingkar, ya, atas fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita pengen diingat sama Allah, maka kita harus banyak mengingat Allah. Walaupun secara hakikat Allah Rahman Rahim, kita lupa aja, Allah nggak pernah lupa sama kita. Gitu. Kita lupa kepada Allah, Allah nggak pernah melupakan kita. Kalau sampai Allah satu detik saja melupakan kita, waduh fatal, Pak. Allah lupa satu detik sama kita. Lupa apa? Lupa nggak ngasih napas. Satu detik aja. Apa yang terjadi? Lewat udah. Mau tinggal tanda tangan, ini mau proses kopi apa biasa nih gitu. Yang lagi ramai kadang-kadang. Ya, gitu. Allah Rahman, Allah Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah juga apa? Tawwabar Rahimah, Maha Penerima Taubat, juga Maha Penyayang. Saking sayangnya Allah, saking Maha Penerima Taubatnya Allah, kita lupa aja, Allah nggak pernah lupa. Kalau kita lihat Al-Quran,
dari firman-Nya surah Al-Baqarah tersebut 152 jelas. Kamu ingat kepada aku ingat kepadamu. Kan gitu rumusnya. Kamu bersyukur kepadaku atas fasilitas, berterima kasih kepada aku Allah atas semua fasilitas, maka Allah akan melipat gandakan fasilitasnya. Kan gitu rumusnya ya. Ya, fadhkuruni adzkurkum washkuruli. Dari bab syukur aja, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna. Nah, dari bab syukur aja, kalau kita berterima kasih, ingat nikmat Allah beri kepada kita, dilipat gandakan. Tapi kalau lupa dari bab bersyukur, nikmat akan berubah menjadi laknat. Terjadi sekarang. Nah, hadirin kaum muslimin wal muslimat, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Jadi Allah pesan, wala takfurun, jangan kamu ingkar atas dua perkara. Jadi jangan sampai kita melupakan ingat kita kepada Allah dan berterima kasih kepada Allah. Lalu Allah di situ melanjutkan dalam firman-Nya apa? Nah, ini yang tadi dibaca sama kita bareng-bareng, ini ada keterangannya. Ya, ada keterangannya. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu, hai orang-orang yang mempercayai Allah. Kalau kita mengartikan ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, iman itu bahasa Arab, bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Jadi iman artinya adalah mempercayai, bukan percaya. Maaf, kalau iman diartikan percaya, iblis percaya sama Allah. Iblis tadinya itu malaikat, Pak. Namanya itu Malak Ajajil. Kalau kita buka tafsir Sawi, insya Allah next time kalau saya ada umur sehat bisa hadir lagi di sini. Di sini ada, saya udah bikin PowerPoint-nya. Di dalam tafsir Sawi di situ jelas. Yang namanya Malak Ajajil itu levelnya udah qualified dia. Udah paling tertinggi. Ya. Ibadahnya aja udah 180.000 tahun ibadahnya aja kepada Allah. Sekarang kalau dilihat Nabi Adam diciptakan oleh Allah, baru diciptakan oleh Allah dia udah ada, satu. Kedua, kita punya batasan umur. Batasan umur kita patokan Rasulullah berapa? 60-an ya? Oke, dari 60 ya, 60 berapa sih lebihnya enaknya kira-kira? 3, oke, 63 ya. Sepakat 63 dengan 180.000 tahun. Kalah start kita, Pak. Ibadahnya doang tuh. Ibadah juga bahasa Arab, bahasa Indonesia itu pengabdian, penghambaan. Tuh Ajajil. Cuman karena satu kesalahan dia apa? Pakaian Allah dia pakai. Jubah Allah dipakai, bukan berarti kita mengartikan pakaian jubah Allah kayak kita pakai pakaian juga, bukan, Pak. Karena yang namanya Allah itu qul huwallahu Allahus lam yalid, nggak bisa disamakan dengan makhluk. Makanya apa yang dimaksud dipakai, hak prerogatif Allah diaku oleh Ajajil. Firman Allah, hei semua malaikat kumpul. Udah kumpul nih, aku ciptain lagi nih makhluk lagi, namanya Adam. Ayo semuanya sujud. Fasajaduhu, ya semuanya pada illa kecuali siapa? Nah, iblis itu Ajajil tadinya, gara-gara dia sombong gak mau sujud, maka dilaknat oleh Allah. Ya, dikutuk oleh Allah, diusir dari Allah, dikeluarkan dari tempat yang paling tinggi, levelnya langsung turun ke bawah, gejrek. Ya, paling hina udah jadinya tuh dia tuh. Jadi setan, jadi iblis. Nah, akhirnya apa? Karena perkara itu dia nggak mau sujud kepada Adam. Kata dia apa alasan kamu? Allah Maha bijaksana. Walaupun Allah tahu sunatullah berlaku di situ, Allah bertanya, hei Jajil, kenapa lu nggak mau sujud sama Adam? Ya Allah, aku udah lama senior. Adam baru kemarin diciptain, masa saya kudu sujud? Ada juga dia terbalik, ya Allah. Satu. Kedua, dilihat dari ukuran ibadah saya udah banyak. Nah, dia baru nongol kapan ibadahnya?
Masa kudu sujud? Yang ketiga dalam tafsir Sawi di sini disebutkan kata Allah, kata si Ajajil nih, kata malak Ajajil yang jadi iblis dilaknat oleh Allah, laknatullah alaih. Apa? Dia itu adalah juru kuncinya semua malaikat karobiyin. Jadi ada malak karobiyin, ada malaikat karobin. Apa bedanya malaikat karobin dengan karobiyin? Malaikat karobin itu malaikat yang dekat dengan Allah. Karobiyin yang selalu ikut apa yang perintah Allah kepada dia. Diperintah sujud, sujud. Diperintah ngitung, ngitung. Makanya ada malaikat ketika beliau Isra dan Mi'raj dipertemukan oleh Allah dengan salah satu malaikat namanya malak hafazah. Apa kerjaan malak hafazah? Tukang hitung. Hafazah itu dia bisa hitung berapa jumlah pasir sedunia yang ada di tepian laut. Tahu dia? Jangan dikira. Nggak percaya, tanya. Ntar kalau bisa ketemu di sana tanya. Yang kedua apa lagi? Dia bisa tahu berapa jumlah dedaunan yang gugur dalam kurun waktu yang bersamaan ataupun yang berbeda-beda sedunia. Sekarang satu dunia ada berapa puun? Kita aja udah puyeng hitungnya. Ini daun yang berguguran yang jatuh, dia bisa hitung jumlahnya berapa. Apalagi luasnya laut sedunia dia tahu ada berapa kali berapa. Ya, terus jarak antara bumi dengan matahari, matahari dengan bulan, bulan dengan planet-planet yang lain dia tahu jaraknya berapa. Dia lebih dikit bahaya, panas kita kebakar kita, jauh dikit beku kita. Makanya dipasin hitungan yang tahu hitungan dia berapa diameternya, berapa jarak kilometernya itu tahu. Pas bener. Ya iyalah kalau bumi dari matahari jauh dikit beku kita. Kedekatan dikit aja, 0, sekian mili. Kosong. Waduh Pak, saya berubah warna nih. Bisa lebih hitam dari beliau. Iya kan? Lama-lama bingung harus usbul ganti casing. Ya. Saya emang dikenal usbul Pak, Ustadz tukang ngibul. Nama asli saya Adi Ramdhani, asli Garut. Ya. Biografi sebentar ya. Terus apa? Dia juga bisa tahu jumlah semua yang mati, yang hidup, yang lahir, yang gugur, dia tahu semua. Nah, karena Allah memberikan kesempatan Nabi Allah Muhammad SAW ketika Mi'raj dipertemukan dengan malak hafazah, Rasul bertanya, hafazah, you semua bisa hitung. Saya mau tanya, ada nggak sih yang nggak bisa you hitung? Kira-kira begitu bahasanya. Ya, itu sebenarnya ada tuh di kitab Bainama Dardir. Ya di Kisahul Mi'raj ada, kalau kita mau detail syarahnya ada itu. Ada. Dia dipertemukan dengan malaikat, tapi malaikatnya yang inti-inti malaikat yang bakal dia pakai sampaikan kepada umatnya. Ya gitu. Dijawab, ada wahai Rasulullah. Apa yang tidak bisa kau hitung? Umatmu hamba Allah yang kalbunya selalu tiap detik mengingat Allah. Dia nggak bisa tembus tuh kalbu hamba Allah umat Muhammad yang selalu ingat kepada Allah, yang selalu zikir kepada Allah. Makanya tadi ayatnya fadhkuruni, kamu harus ingat kepada aku Allah. Adzkurku, maka aku akan selalu ingat kepadamu, walaupun Allah nggak pernah lupa sama kita. Washkuruli, dan berterima kasihlah kalian atas semua fasilitas yang aku berikan. Coba banyak di kita yang kufur Pak. Maaf, kufur itu kan sebenarnya sifat dari orang kafir. Tapi kalau buat muslim ada juga sifat kufur. Kufur apa? Kufur nikmat. Lupa kepada Allah juga kufur. Alhamdulillah kita ditakdirkan dalam riwayat perjalanan kehidupan kita dipelihara oleh Allah. Salah satunya apa nih? Kita dikumpulkan dalam salah satu tempat yang di dalam tempat itu berzikir mengingat Allah melalui siapa? Majelisnya Rasulullah. Bukan nama ini ya, majelis ta'lim bukan ya. Majelisnya Rasulullah. Ya, bukan promo juga ini.
Karena kenapa? Karena di dalam itu fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fi hasmuhu. Di dalam rumah itu, di dalam rumah-rumahmu itu dijadikan tempat untuk mengingat Allah dan Rasul yang dijadikan sebagai wasilah untuk menuju Allah. Kita nggak bisa Pak sampai kepada Allah, ingat sama Allah kalau nggak lewat orang-orang yang soleh, kalau nggak lewat Rasulullah. Dengan kita memuji tadi, dengan kita membaca duriyahnya, dengan kita membaca doanya, dengan kita memuji beliau. Kata Rasulullah, tuh ya Allah, umatmu sedang memujiku ya Allah, ampunilah, kabulkanlah apa yang ada di tiap-tiap benak mereka ya Allah. Mau tahu ayatnya? Mau. Lihat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-64. Ya, kalau udah sampai rumah buka surat An-Nisa ayat ke-64. Di situ ada kalimat Allah bilang, ja'uka, datanglah kamu kepada siapa? Kepada Rasulullah. Ayatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna. Wa ma bukanlah di sini bukan mentiadakan, itu wawunya wawu taukid. Kalau dalam ilmu alfiah ada bab taukid, penguat, penjelas. Jadi Allah sudah menjelas, menekankan gitu, bahasa penegasan. Wa ma arsalnaka, bukannya kami sudah menurunkan utusan mir rasulin, dari salah satu utusanku adalah siapa? Muhammad. Illa, melainkan liyuto'a, untuk kalian ikuti. To'at, taat, bahasa Arab, ikut, manut, tunduk apa yang pernah beliau contohkan, apa yang pernah beliau ucapkan. Ini dalam rangka kita berwasilah kepada beliau nih. Jadi berbahagialah kita dikumpulkan dalam satu majelis yang mengagungkan beliau, yang memuji, bukan kita memuji selain Allah. Lawang kita memuji kekasihnya kok. Kita memuji kekasihnya, memuji utusannya, memuji yang menjadi kewenangan Allah atas dirinya, diutus membawa ajaran Allah. Yo podo wae kayak kita memuji Allah. Dalam surat Al-Insyirah, buka Al-Insyirah, di situ ada wa rafa'na laka dzikrak. Kalau ada umatmu Muhammad menyebut nama Muhammad, wa rafa'na laka dzikrak, maka sama nama Muhammad yang disebut oleh umatmu dengan sama menyebut nama aku Allah. Karena memang nama Allah dengan nama Muhammad itu selalu disandingkan. Allah Muhammad Rasulullah. Ini panjang Pak, nggak cukup 15 menit, apalagi pakai slide begini. Gimana, mau dilanjut apa sampai di sini? Udah malam nih, jauh nih. Saya pakai helikopter Pak, nebak di situ tuh, di belakang masjid. Aduh, bingung saya cari Pak Sri. Saya bilang, ini gimana? Saya punya heli mendarat di mana ini? Ya, sampai subuh. Nah, iya libur sekarang nih, midnight panjang nih liburnya nih. Iya namanya Pak Mali. Pak Mali Pak Bapak pulang bawa uli. Sama tapenya mantep tuh. Nah, hadirin kaum muslimin hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Jadi ketika kita mengingat Allah, Allah akan balik mengingat kita walaupun kita lupa. Allah continue. Ya, ada bahasa continue di dalam bahasa Inggris. Beda kan continue dengan apa? Kalau continue itu terus dia, nggak ada putusnya. Ya, nggak bahaya lah. Sedetik aja Allah lupa sama kita, lupa ngasih napas, pakai lupanya gitu, lupa ngasih ngeliat sama kita. Detikan aja lagi naik motor tiba-tiba gelap, melek atau disolokan. Mending digotong orang kalau udah dibungkus, bagaimana urusannya, repot. Iya. Nah, apa yang terjadi di situ kalau kita kita ingat kepada Allah daripada perkara-perkara tersebut, maka Allah akan balik ingat kepada kita. Dari fasilitas yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan memberikan semua yang kita inginkan. Nah, kita balik lagi ke An-Nisa tadi ya, An-Nisa. Liyuta'ah, untuk kalian taati, biidznillahi, lanjutannya. Dengan kewenangan Allah. Izin itu wenang Pak, legalitas. Ya, ada legalitasnya. Jadi
Muhammad itu diberikan kewenangan legalitasnya sebagai Rasulullah, utusan Allah. Nah, walahum an dzalamu, kalau kalian an dzalamu, an itu dalam kaidah bahasa Arab disebut sebagai perkara yang apa namanya, tiada hari tanpa dia lakukan gitu. An dzalamu sering berlaku zalim kepada Allah. Zalim itu kan tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contohnya nggak usah jauh-jauh, sholat. Pernahkah kita berbuat zalim kepada Allah di dalam sholat? Tuh, Pak Sri mah udah pengalaman dia Pak. Oh, gini-gini dia badannya duduk di mari, ruhnya mah tahu duduk di mana. Asik. Iya, habis pulang kampung dia anaknya tinggal atuh. Nah, ya, an-dzalamu, kalau kamu merasa sebagai pendosa, sering berbuat zalim, tidak menempatkan sesuatu pada sholatnya, pada tempatnya. Ketika kita sholat, pernah kita berbuat zalim? Kata Pak Sri, sering. Mana zalimnya? Tujuan daripada sholat, akimi sholata lidzikrihi, tegaknya sholat untuk mengingat Allah. Jadi kalau kita Allahu Akbar, sekarang tanggal berapa ya? Agustus tanggal 20. Waduh, motor nih belum bayar. Aduh, 2 hari lagi kontrakan. Ini udah nanyain gas habis katanya. Wah, ini bukan kata saya Pak, ini bukan lelucon. Bapak silahkan buka kitab Ihya Ulumuddin. Bukan Ihya Ulumuddin ya, bahasa aslinya itu Ihya Ulumuddin. Nama aslinya itu Abu Hamid Al-Ghazali, itu nama kota. Beliau bilang ada 3 trik setan apa untuk merusak sholatnya Bani Adam. Yang pertama itu setan nanya, yang kedua itu setan kasih kunci jawaban. Udah kayak orang ulangan ya, keren amat. Tapi kayaknya nggak pakai zoom dia ulangannya. Nggak. Saya nggak ngalamin sekolah tuh, kayaknya bingung sekolah tuh. Ya, oke. Saya tutup dulu, Ustaz. Ini karena di luar. Nah, apa? Pertama kasih pertanyaan. Apa pertanyaannya ketika takbir Allah? Coba tolong muhasabah dalam diri masing-masing ya. Saya nggak mau menceritakan orang. Saya pengen ngaji ini muhasabah. Taklim kita muhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi diri, evaluasi dalam diri kita ya. Tujuannya itu supaya apa? Motivasi untuk peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Itu kan pesan khatib gitu ya kalau salat Jumat ya. Kan gitu ya. Ayatnya juga sampai berapa kali dibolak-balik, ya ayuhannas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Walaupun panjang pendeknya juga ditabrak semua kan. Karena mungkin khatibnya baru nikah, belajar baca Quran Pak Ustaz berusan gitu kan, baru Iqra 6 katanya. Ya nggak apa-apa, orang nggak ada lagi misalnya jadi badal dia karena keteteran jadi pengurus masjid, marbot aja naik ya ganti. Ittaqullah, hei orang-orang muslim. Orang muslim itu adalah orang yang mencari ridho keselamatan Allah. Muslim itu orang yang selamat, bukan namanya. Bukan namanya selamat ya. Kalau itu selamat namanya, yang nggak punya nama selamat, waduh sentimen nih. Nama saya kan Adi Ramdhani, nggak jauh termasuk dong gitu. Ya. Orang yang mencari keselamatan ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, taat tunduk patuh kepada Allah ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan dulu kamu mati sebelum dalam keadaan muslim, dalam ketaatan, kan begitu misalnya. Sementara kita nggak tahu bagaimana meningkatkan nilai-nilai ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah, kan begitu. Makanya ini kita belajar muhasabah dalam majelis itu, kita harus belajar muhasabah, evaluasi, koreksi dalam diri kita. Yuk kita lihat dalam sholat ya. Dalam sholat pernah nggak nih Allah, ini kata Imam Ghazali ya, bukan kata saya nih,
Allahu Akbar. Setan nanya, lu tadi kunci motor dicabut belum? Belum sampai bar. Bar nggak ada. Bar kesini nggak ada. Bar kesini nggak ada juga. Kuat dibatalin tuh sholat, lari ke parkiran nyari kunci, nggak ada. Nyari ke tukang parkir, ini Pak saya amankan, alhamdulillah. Rusak nggak sholat begitu? Nah, saya nanya diri pribadi aja ya, ini muhasabah nih ya, kita belajar muhasabah. Sekali-kali ngaji ta'lim itu ada muhasabah supaya ada peningkatan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah. Jadi sholat, ibadah, puasa sampai ke teko haji nih. Kalau kita ditakdirkan ada kemampuan ibadah haji ya, amin. Itu jadi haji yang mabrur, yang makbul. Yang pertama itu, yang kedua Allah kasih jawaban, Allahu Akbar. Jam tangan lu di tempat wudhu belum lu ambil ketinggalan. Oh iya. Atau yang lain bisa Allah. Oh iya, duit tadi gua taruh di jaket, yang gua keluar. Aduh, kalau bini gua ngeliat gua kecuci, aduh repot urusan. Kasih jawaban. Yang ketiga, itu iblis ganggu sholat Bani Adam dengan menggoyahkan keyakinan sholat. Tadi kita habis sholat apa? Isya berapa rakaat? 4. Begitu lagi ruku, pas i'tidal digoyahkan keyakinan tadi 2, 3. 3 apa 2 ya? 2, 3 begini tuk tak tak tuk tak tak. Aduh, airnya apa? Isya 4 rakaat jadi 5. Maghrib 3 rakaat jadi sholat maghrib pelaksanaan jadi sholat isya. Yang repot subuh Bang. Subuh berapa rakaat? 2. Biasanya pakai apa? Pakai kunut nggak di sini? Pakai kunut nggak? Pakai najilah kunutnya nggak? Nah, yang biasa yang umum aja ya. Benar nih pakai. Nah, begitu udah ruku, Allahu Akbar. Nah, langsung dijungsep mau sujud. Begitu di tengah-tengah, keyakinan digoyah itu belum kunut, balik lagi. Jadi nambah rukun gerak sholat nggak? Nambah, sah, batal nggak sholatnya? Batal tuh. Itulah 3 perkara cara jitu setan dan iblis menggoda Bani Adam dalam bab sholat. Ada yang pernah menyampaikan ini dalam bab sholat, Fikih? Itu ada Pak di kitab Sulamul Taufik bab tasawuf. Ada. Jadi Sulamul Taufik bab tasawuf itu dari mulai perkara rukun sholat, gerakan sholat itu nanti dikaitkan dengan beberapa kitab para ahli tasawuf, sufiyah. Ya. Para sufiyah, salah satu diantaranya populer Imam Ghazali. Nah, maka ketika kita melaksanakan sholat daripada sholat yang sahur itu, Allah akan berikan berbagai macam teguran kepada kita. Untuk apa? Untuk memperbaiki ibadah. Makanya di sini kata Allah, ista'inu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang mempercayai Allah. Ini disambung bacanya tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Ya, harusnya gitu ya. Ini saya pisah sengaja karena ini ta'lim Pak. Kalau ta'lim diperbolehkan, enggak apa-apa. Untuk memahami kata lughah bahasa Arab. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang mempercayai Allah, ista'inu. Ya. Kan aslinya ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Ista'inu itu adalah bergantung Pak. Bergantung. Memohon kepada siapa? Allah. Hei orang-orang yang mempercayai Allah, bergantunglah, memohonlah kamu hanya kepada Allah. Jadi kalau kita mau bergantung kepada Allah Pak, jangan kepada makhluk. Kalau kita bergantung kepada makhluk, endingnya pasti kecewa. Orang mau dilendotin, tahu dilendotin? Ada orang Betawi di sini. Nah, apa dilendotin? Nah, itu juga. Orang mau paling dilendotin kuat 3 hari. Lewat dari 3 hari, hari keempat lu sama gua mulu, kali-kali lu usaha ngapa, udah gua ongkosin juga, lu gak ada punya malu, lu kan begitu. Tapi kalau kita punya harap kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, endingnya gak pernah mengecewakan. Kalau bergantung kepada makhluk, kita punya rasa tamak. Misalnya saya nih tamak, waduh,
Pak Sri telepon saya ada acara taklim, biasanya kalau taklim ada ngomong, wah ahsan, pulang ahsan. Ternyata begitu pulang tidak sesuai dengan harapan kita, kecewa nggak kira-kira? Tuh, karena punya harap bergantung kepada makhluk. Tapi kalau berharap penuh bergantung hanya kepada Allah, apapun yang Allah berikan kepada dirinya, baik dari fasilitas hidup sampai dengan tanggungan dunia dan akhirat, tidak akan pernah mengecewakan. Bagaimana kuncinya? Dengan apa caranya? Bisabri was salat. Dengan sabar tentunya, dan dengan sholat lagi itu. Kenapa sih selalu sholat yang dibawa oleh dalam Al-Quran? Karena semua perkara tergantung daripada sholat, Pak. Amal kita olah cakep banget, tahajud gak pernah kelewat, duha segala macam, sodako buah. Pokoknya mah udah terkenal orang paling baik di kampung situ. Tapi sholatnya dia tidak perhatikan rukunnya, tata dan caranya atau kaifiyahnya. Sampai yang paling utama akimi sholat tadi dikri, ingatan dia, mindset dia. Kalau dia dalam sholat, dia tidak jaga untuk bisa selalu ingat kepada Allah. Lagi sholat yang bujangan ingat sama pacar, lagi sholat mungkin sama bujangan, atau yang udah pernah mengingat sama mantan dan lain sebagainya, macam-macam. Nah itulah yang akan menyebabkan kita tergolong orang-orang yang karena kenapa? Karena dia melalaikan daripada perkara sholat, disebut sebagai pendusta di dalam agamanya, pembohong dalam agamanya. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang. Jadi kalau kita pengen bisa digolongkan oleh Allah orang yang bersama dengannya, maka bentuklah sifat sabar dan sholat. Nah itu ya. Lalu di sini nih yang jadi titik poin utama nih terakhir terakhir sementara ya. Kalau saya bilang terakhir, terus saya pulang nggak pernah ya. 154 masih di Al-Baqarah kita. Wala taqulu. Nah ini nih yang tadi kita baca nih. Ini referensinya nih. Al-Baqarah 154. Wala taqulu, dan jangan pernah kamu berkata limai yuktalu, liman ya, kita buat liman, kepada siapapun mereka yuktalu, dia itu mati terbunuh fi sabilillah, dalam jalan Allah. Amwat, sebenarnya dia tidak mati, bal ahya, tetapi dia hidup. Walakin, namun sayang, teramat 1000 kali sayang, la tashkurun, banyak kalian yang tidak menyadarinya. Jadi jangan pernah kita punya anggapan orang yang meninggal di jalan Allah, baik meninggalnya karena dia syahid dalam peperangan atau orang yang soleh wafat, itu jangan pernah kita punya anggapan dia mati. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat, jangan pernah you punya anggapan orang yang meninggal wafat jasadnya, dohirnya di jalan Allah, dia orang yang soleh. Yang namanya fi sabilillah itu gak mesti perang aja. Kalau fi sabilillah diartikan perang, jihad, waduh kita gak kebagian mah. Fi sabilillah itu orang-orang yang sedang meniti jalan menuju Allah. Orang yang meniti jalan menuju Allah speknya banyak. Bisa lewat perjuangan, peperangan, bisa juga ketika dia berjuang dengan penyakitnya, atau dia berupaya dan berusaha mensucikan kalbunya, dirinya. Amwat, mati. Jangan dianggap orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Yang mati itu adalah badannya, jasadnya. Bal ahya, hakikatnya dia adalah hidup. Hidup apanya? Ruhnya. Karena ruh gak pernah mati. Kenapa ruh gak pernah mati? Kalau ruh ada mati sama kayak jasad, gak akan ada mahsyar, gak akan ada alam kubur, gak akan ada tuh yang namanya siratal mustaqim, gak akan ada yang namanya alam akhir. Jadi jangan dulu bicara alam akhirat Pak kalau belum terjadi kiamat kubro. Loh kok begitu? Iya. Karena yang namanya alam akhirat itu alam terakhir, alamul akhirat.
Alam terakhir. Jadi setelah itu udah gak ada lagi kehidupan. Isinya apa? Keabadian. Yang di neraka langgeng, naudzubillah. Yang di surga langgeng di surga. Nggak pindah-pindah. Alhamdulillah. Lalu gimana mereka yang udah duluan nih? Seperti saudara saya baru tadi tuh duhur meninggal. Dia berada di alam karantina, alam kubur, alam barzah. Ya, di alam kubur, alam barzah, apa yang dia dapat di situ? Apa yang dia dapat di situ? Hasil ulangan di dunia. Jadi yang namanya ad-dunya bustanun, dunia itu tempat kita bercocok tanam. Ibarat orang sekolah, dunia ini sekolahan. Kita ulangan aja terus belajar terus ya kan? Nah, hasil terima rapotnya ntar tuh di alam kubur. Wih, kok bisa tahu begitu ya? Allah, jangan udah pernah mati nih, belum gitu, belum. Ya, belum. Di alam kubur di situ kita akan terima rapot, hasil kita apa, bagaimana sholat kita. Nah, di situ kalau kita banyak kesalahan, kekurangan akan diperbaiki, tergantung bagaimana kita punya seorang yang membimbing kepada kita ketika kita hidup di alam dunia. Orang yang dibimbing itu adalah orang yang disebut sebagai mursyid. Irsyad itu adalah orang yang selalu dibimbing. Oleh siapa? Oleh Allah. Dialah aulia, dialah kekasih Allah, dialah yang menjadi utusan Allah. Makanya yang tadi dibaca tuh, sampai tadi sama putra Ustadz dari namanya siapa? Nah, dia baca silsilahnya di situ, sanadnya tuh, itu dibaca semua itu tujuannya apa? Supaya kelak nanti kita di alam kubur sebelum kita masuk ke ending alam akhirat, kita dikumpulkan dengan apa yang dibaca tadi. Itu maksudnya. Ada Al-Qur'annya, ada. Ali Imran 35. Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihi wasilah, hai orang-orang yang mempercayai Allah, wabtaghu, raihlah, dapatkanlah aku Allah, ilaihi, dengan kalian semua, wasilah, mengambil, wasilah itu perantara, penghantar. Jadi nggak bisa kita sampai kepada Allah jalan sendiri, kemampuan ibadah. Aduh Pak, kalau ngandelin ibadah sendiri kita malah sholat kita dari mulai subuh sampai ketemu subuh lagi belum tentu. Bukannya pesimis, tetap kita harus optimis. Tapi kalau tidak dibantu dengan ibadah orang yang soleh menurut Allah. Jadi yang kita baca tadi itu orang-orang yang soleh, jelas solehnya menurut siapa? Allah, karena sudah terbukti. Nah kalau kita disebut soleh takwa, dari mana buktinya? Mas, mau keluar-keluar nggak bisa. Mungkin kalau pilkada ya bisa, capres cawapres bisa teriak-teriak pilih nomor anu, pilih nomor anu. Endingnya wallahualam, tergantung yang ngitung ya. Bener ngitungnya jadi maslahan, nggak bener ngitung dicuranginnya nggak beres semuanya. Nah hadirin wallahualam yang kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ketika kita baca semua tadi itu dalam rangka wabtaghu ilaihi wasilah, kita mengambil wasilah dari orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang mukhlis. Mukhlis, soleh, taat kata siapa? Allah. Dari mana ayatnya tadi? Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a. Dalam rangka liyuta'a ya kita itba. Apa itu itba? Ikutlah kepada mereka-mereka yang sudah jelas solehnya, jelas taatnya. Kita baca, makanya yang benar, yang khusyuk, yang tawadhu, yang benar-benar kita penuh harap kepada Allah melalui siapa yang kita baca. Jangan diselang dengan kegiatan lain, apalagi pada saat asraq, pada saat apa? Mahmalul qiyam. Itu ketika asraqal ya, mahmalul qiyam, itu jangan dianggap beliau hadir. Kenapa kita harus berdiri menyambut kedatangan beliau? Makanya beda Pak, ketika mahalul qiyam diiringi hadroh dengan baca biasa, pakai band tabok juga umpamanya, atau enggak pakai, itu beda awalnya, beda. Lebih terasa, meresap di situ. Ya. Ini yang saya buka satu slide tapi jawaban lebih dari 15 menit. Saya tanya lagi nih, mau terus apa udah aja nih? Hah? Terus, situ enak lanjut, saya capek nih. Main lanjut.
Ya. Dapat pahala. Nah, mahalul qiyam itu tadi jangan anggap sepele, kita menyambut siapa yang datang, utusan Allah, orang yang soleh. Jadi jangan dikira begitu kita mahalul qiyam kosong ini tempat, enggak Pak. Kenapa kita kelihatan kosong di sini, yang kelihatan cuman ini pit gelas sama keripik singkong tuh? Karena mata kitanya kotor. Dihijab dengan perkara yang tidak diridhai Allah, banyak dosa, banyak maksiat, banyak perkara-perkara yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan perkara yang Allah inginkan. Makanya kita bergabung. Bersyukur kita di sini setiap malam Jumat ya, keliling ya. Ya Allah barakallah, jangan sampai dilewat Pak. Hadir terus, siapa tahu ketika kita ada di dalam majelis tersebut, mati kita besok jadi saksi semua yang kita baca. Begitu mau dicemplungin, kata salah satu duriah Rasulullah yang dibaca, yang baca juga orang masih polos begini, belum ada dosa Pak, belum macam-macam. Taunya paling jajan Pak, jajan ya. Kasih 2.000, ya elah Pak, 2.000 laku apaan Pak, balik-balik. Tapi alhamdulillah anak saya yang baru 3 tahun kasih 2.000 larinya kencang. Jajan kasih 2.000 larinya kencang. Giliran kakaknya kalau harus 6 SD saya kasih 2.000 mandek. Nah, ya, tuh kita mahlul qiyam yang tadi dibaca kita tawasul, itu begitu mahlul qiyam hadir mereka. Kita nggak bisa lihat karena kita terhijab, terhalang. Buka tabir hijab itu, halang itu dengan apa? Dengan kita bermunajat kepada Allah, belajar kita mengingat Allah. Kenapa kita terus baca sampai beres, doanya juga Allah panjang banget, sampai kalau di kalangan habaib itu kalau dicondet, saya pernah datang walaupun sekali, itu luar biasa, sampai pada nangis-nangis, sampai nungging-nungging. Kenapa? Karena dia merasakan kehadirannya lah. Kalau kita kan baca asal baca aja, karena kenapa? Belum merasakan. Bagaimana supaya kita bisa merasakan hadir? Dikali-kalilah datang bergabung dengan para habaib. Dicondet kayak di Kuitang kayak di mana, coba simak, jangan cuma sekedar baca, simak, ikuti bacaan dia itu, ikuti, syukur kita ngerti bahasanya itu, ikuti, coba ini beda hawanya. Kalau kita tuh salah, benar, wanginya itu bukan karena Pak Sri tadi keliling pakai semprot-semprot begitu, itu mah siloka aja Pak. Kalau memang benar kita merasakan, nggak perlu pakai cepat udah itu wangi aja. Nggak perlu pakai apa namanya buhur kalau kata ya menyan baunya nggak enak, bukan Pak. Kalau habaib bukan apa namanya itu banyak tuh ya pakai gituan apa garu iya taunya garpu aja sih kan tuh pakai garu udah luar biasa, nggak perlu pakai itu juga Pak. Kadang tahu tuh ada wanginya. Ya itu kenapa? Karena memang beliau hadir. Iya, nggak menutup kemungkinan. Di belakang Pak juga di belakang itu yang ngegantung kelihatannya itu kayak tas bacaan yang tadi kita baca. Makanya kenapa sampai ditumpuk ditaruh di atas diganjel lagi itu karena kita memuliakan karya mereka, takzim kita kepada beliau-beliau karena beliau hadir di sini. Kita membaca manqobah beliau. Apa itu manqobah? Riwayat sejarah perjuangan apa yang mereka amalkan di masa hidupnya. Tadi yang dibaca nanti apa? Al-Atas. Nah, iya ada riwayat kehidupan tentang tertib Al-Atas itu kita baca. Apa karya-karya siapa silsilah siapa dunianya terus apa yang diamalkan dibaca juga mungkin hasbunallah wa ni'mal wakil sampai di situ ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah, walaupun kita nggak ngerti artinya tapi karena sering kita baca nggak perlu pakai buka tes apa akhirnya apa begitu mati karena biasa baca itu yang diucap. Itu bukan kata saya, Allah yang punya kuasa. Barang siapa kana fi akhiri kalami kalimatnya la ilaha illallah dakhalal. Yuk kita belajar nahu sedikit. Man kana siapa kana fi'il madi sudah benar-benar ada. Jadi benar udah ada. Fi akhiri kalami yang dia ucap di waktu akhir hayatnya kalimat la ilaha illallah dakhala juga fi'il madi itu berarti pasti itu
Fi'il madi itu kalimat yang menunjukkan kepastian, udah bener-bener. Dia udah teken kontrak kapling berapa, nomor berapa, gang apa, di sana udah ada. Dakhala al jannah. Jadi orang yang terus diucap tentang keagungan Allah, dia ucap tentang kemuliaan apapun yang dia ucap, terutama kalimatun thayyibah, kalimat yang sering dibaca diamalkan oleh para nabi sebelum aku, ya, nabi-nabi sebelum aku kan gitu, kata Rasulullah kan gitu, ya, maka dia akan ditetapkan, dijadikan pasti dia masuk ke dalam surganya Allah. Siapa tahu kita dengan sering kumpul malam Jumat, taklim, ikut baca ratib, itu yang jadi wasilah kita selamat, ya kan? Biasa ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Benar ya Allah biha, ya Allah bersama Engkau. Ya Allah biha, ya Allah, Allah bersama Engkau, kami bersama Engkau. Bihusnil khatimah, ayat kami dengan kebaikan dan kebaikan, kebajikan dan kebaikan. Jadi yang dibawa, yang dilantunkan begitu sakarat, begitu ruh berpisah dengan jasad, selalu lisannya itu mengucapkan dari kebiasaan yang dia ucap. Itu hadisul qudsi. Orang akan wafat dan dia akan membawa kebiasaan apa yang dia ucap ketika dia wafat. Jadi kalau biasa umpamanya dia mengelantunkan sholawat, apalagi lagi dalam proses hafizul Quran, menghafalkan Al-Quran dan sebagainya, begitu dia akan mengalami perpisahan roh dengan jasad karena biasa mulutnya ngucap yang baik-baik, bihusnil khatimah, kalimat itu akan terbawa. Jadi begitu kata Ijroil, kamu sudah saatnya, ayo ikut saya. Yang tahu kan cuma dia doang, ya kan? Tetangga kiri kanan bini kita nggak ada yang tahu, anak kita nggak tahu. Naik ruhnya sedikit demi sedikit keluar dari mulut, itu sakitnya luar biasa itu. Sakitnya luar biasa karena kita biasa melantunkan mengagungkan asma Allah dengan sifatnya, maka yang keluar dalam lisannya adalah keagungan kuliah Allah. Misalnya dengan ya Allah biha atau la ilaha illallah. Jadi nggak perlu lagi dituntun di kuping la ilaha illallah. Nggak ada orang lagi sakarat begitu diteriak di kuping, diteriakin sekalipun dia nggak bakal mau. Kenapa? Karena dia merasakan sakitnya aja untuk badannya dia udah luar biasa dahsyat. Bagaimana mau konsen ngikutin omongan you? Dia udah fokus dengan apa yang dialami ketika itu. Ya, dalam keterangan orang yang sakarat itu akan diberikan dahaga oleh Allah, nggak akan ada putusnya tuh dahaga. Walaupun air lautan sedunia ditumpahkan ke dalam mulutnya itu nggak akan hilang dahaganya. Kecuali dengan apa? Dengan kebiasaan dari kalbunya, lisannya mengingat Allah, baik dengan asma dan sifatnya. Itu yang menjadi obat dahaga. Jadi kalau kita nggak bimbing dari sekarang, nggak dibimbing dari sekarang, nggak dibiasain dari sekarang, ingat sama Allah, nyebut-nyebut asma Allah, ngagung-ngagungkan Allah, maka begitu datang perpisahan jasad dengan ruh, you mau ngomong apa? Biasa sehari-hari umpamanya jadi timer 02, langkah payung, ya udah begitu datang waktunya, langkah payung. Itu udah suul khatimah kalau gitu. Ya. Biasa baca ratibul haddad namanya, antara atas dibaca, walaupun mukadimahnya, walaupun namanya kita sebut, ya udah nanti akan bersama dengan beliau. Apa yang kita biasakan, maka itulah yang akan terbawa ketika datangnya sakaratul. Biasakan kebaikan dan kebajikan kita. Yuk, tingkatkan nilai-nilai ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah dengan kita menghadiri majelis-majelis yang di dalamnya ada tempat untuk mengagungkan dan memuliakan Allah. Semoga Allah berikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk bisa belajar terus mudawamah istiqomah, melaksanakan semua rangkaian amal ibadah dengan sempurna, walhasil ending kita kelak husnul khatimah, ruhaniyah menghadap Allah tetap dalam keadaan fitrah dan ma'rifat. Allah tempatkan kita bersama dengan mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang muttaq,
mutaqin yang mereka itu adalah semuanya menurut Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di sisinya di tempat yang paling mulia. Rabbana tabayyana wa bainakum min bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzirin. Allahumma anzil alaina maidatan minas samai takuna min kalil awwalin wal akhirin wal hayatina minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allah latifun bi ibadihi ma yasha wa huwal qawiyul aziz. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la bis samai was sami'il wa'tasimu bihablillah. Kurang lebihnya saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau kira-kira terlalu panjang atau terlalu pendek, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa sekaligus kita amalkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima